Puja yang menjadi penghias rasa kita panjatkan kepada Allah yang Maha Kuasa. Puji yang menjadi penghias hati kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati. Serta syukur yang menjadi penolak takabur kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur. Karena atas limpahan rahmat serta karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri acara rutinitas kita di hari Jumat berkah ini. Adalah satu kenikmatan untuk kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita hadir di haflah mubarakah ini. Kenapa? Itu buktinya berarti kita diberikan suatu hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan taufik kepada kita sehingga kita diperkenankan untuk hadir di acara Jumat berkah ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya hidayah ini mahal. Yang mahal itu hidayahnya. Sebagai contoh, pamannya Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Thalib. Beliau dekat dengan Rasulullah, bahkan beliau salah satu orang yang menjadi pelopor, yang menjadi pendukung, yang menjadi benteng dakwahnya Rasulullah SAW. Beliau ketika mau meninggal, disebut sakaratul maut, Rasulullah SAW sangat menginginkan Abu Thalib untuk masuk Islam. Kata Rasulullah SAW, wahai paman, ayo masuk Islam, bersyahadat, ikuti kata-kataku. Tapi Abu Thalib enggak, menolak itu. Terus saja sampai meninggalnya. Rasulullah SAW ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, sesungguhnya yang memberikan hidayah itu bukan engkau. Engkau tidak diperintahkan untuk memberikan hidayah. Hidayah itu datangnya dari aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi kita itu hanya ditugaskan untuk menyampaikan, adapun hidayah dan taufiknya itu adalah urusan Allah. Hati kita digerakkan untuk beribadah berarti kita mendapatkan taufik dan hidayah kepada Allah. Antara hidayah dan taufik berbeda. Kalau misalkan hidayah di dalam hati kita, misalkan ada kretek atau ada niat, nanti misalkan sebelum maghrib mau sholawatan dulu di masjid, maghribnya belum, tapi niatnya sudah ada di dalam hati kita ya. Nah itu disebut hidayah. Maghribnya belum, tapi niat di dalam hati kita sudah ada. Nah itu disebutnya hidayah. Terus sampai ke maghrib misalkan, terus kita melaksanakan apa yang diniatkan kita tadi nanti ya, bahwasanya sebelum maghrib kita mau sholawatan misalkan, dengan didorongnya rasa keinginan gitu ya. Tadi niat di dalam hati masih berbekas niat tersebut, terus ada keinginan untuk melaksanakan ibadah tersebut yang disebut sholawat. Terus sholawat dulu sebelum melaksanakan sholat maghrib, terus kita laksanakan, itu disebutnya taufik. Adanya keinginan kita untuk melaksanakan tersebut pada hari itu juga. Nah itu disebutnya taufik. Antara hidayah dan taufik itu seperti itu. Jadi sungguh luar biasa ketika kita pada hari ini dihadirkan untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Tapi luruskan niat kita ke sini itu bukan karena santunan, bukan karena gorengan, bukan karena nasi bung, tapi karena ingin beribadah kepada Allah dalam bentuk kita melaksanakan istighosah, membaca yasin, terus tolabul ilmi gitu ya, tolabul ilmi. Bahkan kita bukan hanya melaksanakan yang namanya yasinan, bukan hanya melaksanakan yang namanya mendoakan para donatur, tapi kita juga diisi dengan adanya tausiah atau tolabul ilmi gitu ya. Sungguh luar biasa tolabul ilmi ini, pahala dan keutamaannya tolabul ilmi ini sungguh luar biasa, sehingga kita bisa melaksanakannya gitu. Kita bisa mulia dengan ilmu yang ada di dalam diri kita gitu. Nah, salah satu keutamaan atau fadilah
Thalabul ilmi itu di dalam kitab Ta'lim Ta'alim disebutkan di pasal tentang fadilatul ilmi. Nah, di situ dijelaskan bahwasanya bagi orang yang melaksanakan atau mencari ilmu atau disebutnya thalabul ilmi, duduk di haflah mubarakah tersebut, duduk di majelis ilmu tersebut tanpa membawa buku dan pulpen, hanya modal pendengaran saja, hanya modal pendengaran aja, ngedengerin aja gitu, kagak bawa pulpen, kagak bawa buku. Itu sama halnya dengan pahalanya, itu sama halnya dengan bersodakoh. Kita bersodakoh 70 kuda perang gitu, 70 kuda perang. Kalau misalkan di kita mah ya motor ninjanya lah, apa namanya, jetpack kayak gitu ya, dan yang lain, atau Hayabusa misalkan kayak gitu. Nah, itu bedanya antara kuda dan kuda biasa dan kuda perang. Jadi kuda supernya begitu ya, kuda supernya itu ketika kita menuntut ilmu tanpa membawa buku dan pulpen, hanya mendengarkan saja. Apalagi dengan kita menuntut ilmu membawa buku dan pulpen, alhamdulillah kita sudah melaksanakan hal tersebut. Bahkan istiqomah ya, udah berapa hari? 2 hari ya, 2 minggu ya. 2 minggu kita bawa buku dan pulpen. Ketika mendengarkan ilmu-ilmu kita catat, alhamdulillah gitu ya. Semoga kesananya istiqomah terus, amin. Nah gitu. Itu lebih lagi gitu ya. Nah, maka seharusnya kita lebih bersemangat lagi untuk menghadiri acara-acara seperti ini, karena sungguh luar biasa pahala yang kita dapat, pahala yang kita dapat. Bahkan kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berzikir, disebutnya saling, ayyuhas saling, disebutnya suluk. Orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu.